Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar supaya mengerti dan dapat menggunakan React Router untuk melakukan navigasi pada website React.js. React.js mempermudah kita untuk menampilkan desain dan data pada bagian front-end. Tetapi, React.js sendiri tidak menyediakan secara langsung fungsi untuk bagian navigasi. Jadi, kita akan menggunakan extension React Router DOM untuk menyelesaikan masalah navigasi. Kita tidak hanya akan menggunakan, tapi juga akan mengerti penggunaannya, sehingga kita nggak akan bingung lagi apabila akan membuat navigasi untuk seterusnya. Langkah pertama, mari kita install React.js Web dengan menggunakan npx create react app basic routing. Basic routing adalah nama folder kalian. Kemudian kita buka folder basic routing pada Visual Studio Code atau text editor kalian. Kita buka terminal, lalu kita install extension React Router DOM terlebih dahulu dengan menggunakan command seperti pada layar. Jalankan development server dengan menggunakan npm start dan kita dapat melihat web kita pada browser. Oh iya, biar kita ngerti, saya bakal coba jelasin dahulu 4 komponen dasar yang akan digunakan secara singkat dan jelas. Router bertindak seperti controller. Semua yang berhubungan dengan navigasi harus berada dalam jangkauan router. Link membuat HTML elemen hyperlink. Switch memindahkan halaman sesuai dengan URL. Dengan catatan, switch tersebut sudah mempunyai data mengenai URL dan komponen halaman yang akan dituju tersebut. Route inilah data URL dan komponen halaman yang dimiliki oleh switch. Jadi route ini bisa banyak dan berada dalam area komponen switch. Nah, kalian udah tahu nama-nama komponennya. Namun, biar kita bisa kenal mereka lebih lanjut, ini kira-kira cara kerja mereka. Dimulai dengan user membuka sebuah website, dan user akan melakukan klik di sebuah link yang ada di dalam halaman website tersebut. Ketika link ini diklik user, link akan menghubungi router dan menginformasikan bahwa ada user yang melakukan aksi klik untuk suatu URL. Contohnya, klik untuk path URL products misalnya. Router menerima dan menyampaikan pada switch tentang path URL yang diklik oleh user. Switch mengecek pada list route yang dia miliki. Apakah ada route dengan path URL yang sesuai dengan yang diminta oleh user? Apabila ditemukan, switch akan menampilkan komponen yang terdapat dalam route tersebut. Gimana? Cukup mudah bukan? Namun, bila masih bingung, sekarang kita lanjut ke prakteknya, jadi akan makin jelas cara kerjanya. Kita buka index.js terlebih dahulu, karena index.js yang pertama kali menjalankan komponen. Kita pakai komponen router dan masukkan app komponen sebagai child dari router. Kenapa? Karena kita udah tahu semua navigasi masuk dalam router. Jadi kita bisa taruh router sebagai pembuka dari semua komponen yang ada. Apabila kita jalankan sekarang, kita akan mendapat error karena router belum kita import. Kita import dulu router dari React Router DOM. Dan di sini saya mau nambahin kalau router ini sebenarnya hanyalah interface. Jadi kita harus menggunakan komponen router yang sesungguhnya akan kita gunakan. Karena kita akan melakukan navigasi pada sebuah website, kita dapat menggunakan browser router yang sudah ada di dalam React Router DOM sebagai router.
Sekarang kita dapat membuka app.js dan hapus semua yang tidak kita perlukan. Dalam HTML, kita membuat link biasanya dengan code seperti ini. Tetapi di dalam React, alias React Router DOM yang kita gunakan, kita menggunakan komponen link untuk membuatnya. Karena link ini akan dimanage oleh router, seperti yang sudah saya ilustrasikan sebelumnya. Nah, mari kita import link dari React Router DOM. Dapat kita lihat bahwa website sudah memiliki link home yang kita buat. Berarti kita harus juga membuat switch-nya. Karena kalau nggak ada switch, link ini nggak bakal bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan kita nggak tahu link ini bakal mau kemana larinya, ke komponen mana. Kemudian ingat bahwa switch harus memiliki list route dengan data path URL dan komponen yang akan dituju. Kita import dulu switch dan route-nya. Lalu kita isi data route pertama kita. Route, path, root URL. Path URL ini harus sesuai dengan link yang ada di atas. Kemudian, masukkan komponen home sebagai child dari route tersebut. Kita buat dulu komponen home yang mengembalikan HTML dengan kalimat this is homepage sebagai contoh. Nah, sekarang kita coba jalankan. Dan kita dapat melihat bahwa komponen home dapat dimunculkan dengan baik. Tapi, ini baru satu link navigasi. Bagaimana dengan dua? Jadi kita buat link kedua. Contohnya products. Jadi kita tambahkan route path products dengan komponen products. Lagi-lagi kita buat HTML singkat hanya untuk mengetahui bahwa kita berada dalam komponen products. Wah, linknya terlalu nempel ya. Kita kasih jarak dulu ya biar lebih jelas. Apabila kita jalankan dan melakukan navigasi ke halaman products, kita menemukan bahwa navigasi tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apa alasannya? Cara kerja switch hanya menampilkan satu buah komponen. Dan path products memiliki slash yang artinya root path dari website. Sedangkan root path kita sudah memunculkan komponen home. Jadi dia tidak akan menampilkan products. Lalu, gimana supaya dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan? Gampang, kita cukup tambahkan atribut exact di dalam route home. Jadi, komponen home akan dimunculkan apabila link tepat sesuai dengan path yang dideklarasikan. Kalau kita coba lagi, kali ini sudah berjalan dengan baik. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang navigasi yang menggunakan parameter. Semoga video ini membantu kalian semua. Oh iya, lupa satu lagi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih.